Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarkawi Maxi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kawat aki yang bagus ya, kawat yang hubungan ke aki yang bagus pada strum PAC. Jadi kita akan membahas seperti apa kawat yang bagus untuk menghubung kaki ya. Jadi banyak yang nanya. Jadi maaf sekali teman-teman kalau saya tidak bisa menjawab di channel, di SMS-nya. Jadi saya akan buat video ini ya. Nih. Jadi bagi teman-teman yang ada permasalahannya di kawatnya cepat panas. Kemudian kepala akinya, nih kepala akinya. Maaf lagi ngecas nih. Jadi kepala akinya juga cepat panas ya. Itu sangat terpengaruh pada kawat yang kita gunakan, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahasnya. Nah, teman-teman, jikalau teman-teman menggunakan kawat ini yang berhubungan kaki itu lebih kecil, maka kendalanya sangat banyak. Nah, kendalanya adalah satu, ini kawatnya cepat panas, kemudian kepala akinya cepat panas, kemudian solder. Nah, solder di di kawat yang di trafo ini kan ada solder sambungannya seperti ini. Ini juga akan meleleh dia. Bisa-bisa ini copot. Nah, dikarenakan kawatnya cukup panas. Sedangkan kawatnya menggunakan ini kawat serabut kuningan ya, kuningan. Jadi kuningan ini berfungsi mengantar arus AC dan DC yang cukup bagus ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya kewalahan seperti yang sudah saya sampaikan, teman-teman saya rekomendasikan pakailah kawat berukuran yang lebih besar. Nah, minimal 4 sampai 5 mili. Itu jenis kawatnya kawat serabut, jangan pakai kawat tunggal ya. Ada kawat tunggal yang seperti mana? Yang seperti ini ya. Nah, ini namanya kawat tunggal, kawat PLN tunggal ya. Dia nggak punya serabut. Ini tidak bagus, sangat-sangat tidak cocok kalau kita pakai di strum PAC. Nantinya kalau kita pakai yang tunggal seperti ini, itu cepat panas juga. Dan dia tidak akan membuang panas ya, tapi kalau serabut dia membuang panas. Nah, itu fungsinya serabut, akan membuang panas dan kawatnya juga tahan lama. Jikalau seperti ini kita gunakan, ini kan cepat patah ya, cepat patah. Nah, itulah teman-teman, untuk trafo juga saya gabung ya, di videonya. Teman-teman juga menanyakan trafo berapa ampere yang bagus ya. Kalau menurut saya ini saya menggunakan trafo 3 ampere. Nah, 3 ampere. Dan ada teman-teman juga yang bilang ini trafonya lebih kecil ya. Emang ini ya, ada juga ini kecil. Ini bahan praktek saya ya teman-teman, bahan praktek nih, bukan saya menggunakan untuk nyetrum di TKP, bukan. Ini bahan praktek saya. Nah, saya menggunakan untuk TKP dan untuk konsumen saya menggunakan yang 3 ampere. 3 ampere. Nah, nih ya teman-teman ya. Jadi pemahamannya bukan yang saya praktek ini ya. Ini bahan praktek saya.
Emang ini lebih kecil ya. Ini bahan praktek saya yang saya gunakan sehari-hari untuk menggali ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Ini yang saya gunakan. Saya cari cari tahu kelebihan dan kekurangan saya praktek di ini. Sedangkan yang saya gunakan sehari-hari yang ini ya. Nah, 3 ampere. Menurut saya cukup bagus. Dan untuk ikan nilanya, untuk strum ikan nilanya teman-teman bisa menggunakan TR-nya sekitar 12 ataupun 14 TR untuk nila ya teman-teman ya. Jadi gulungan sekundernya itu yang perlu kita ketahui. Gulungan sekundernya minimal 5 shaft kalau di trafo 3 ampere. Tuh, ikan nilanya bandel ya teman-teman ya, beda sama ikan-ikan lain. Jadi kesimpulannya, gunakanlah trafo 3 ampere, gulungan sekundernya 5 shaft, kemudian gunakan TR transistornya 14 biji, 7 kiri 7 kanan. Oke, untuk ikan nila jos. Oke teman-teman, itu yang saya sudah mempelajarinya. Ini yang saya buat nih untuk strum ikan biasa, karena di tempat kami jarang ada ikan nila. Jikalau ikan nilanya ada di kolam sana, saya tambahkan double TR ya, seperti di video-video saya sebelumnya. TR saya double. Caranya saya angkat TR di bahan praktek saya tambah ke sini. Jadinya 12 biji TR-nya. Ikan nila insya Allah keangkat. Itulah teman-teman. Di kawat aki pula, kawat yang berhubungan ke aki sangat terpengaruh ya teman-teman untuk menyuplai api DC ke trafo ya. Itu gunakanlah seperti yang saya katakan. Itu ilmu kita ya, untuk kita bersama. Itu gunakanlah 4 sampai 5 mili kawat yang berhubungan ke aki. Itu sangat bagus untuk pengantar arus ke trafo. Nah, usahakan jangan pakai kawat yang lebih kecil di bawah 4 mili. Minimal 4, tapi yang lebih bagus 5 mili. Karena di kawat nih yang 5 mili ini itu tidak akan terasa panasnya, nggak ada. Tapi kalau kita menggantikan kawat 2 mili, itu panasnya sampai ini lapisannya sampai meleleh nih. Nah, saya udah coba, bahkan saya pernah menggunakan kawat 2 mili, tiba-tiba ini copot sendiri dia. Nih, solder di sini yang berhubungan ke aki kawatnya, dan di sini. Nah, ini kan kawat yang berhubungan ke aki, dia copot sendiri dia. Akibatnya terlalu panas. Karena ini kalau kita menggunakan kawat yang 2 milinya kan, dia kan lebih kecil dia. Mungkin dengan kecil ukurannya makanya cepat panas ya. Itulah teman-teman yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman, silakan di komen ya, di komen. Dan saya mohon maaf apabila komen teman-teman tidak dapat saya balas. Saya akan bikin video yang seperti ini. Ini yang saya bikin video ini juga dari pertanyaan teman-teman ya, dari pertanyaan teman-teman kita.
Jadi saya tidak sempat untuk membalas komen teman-teman. Insya Allah pada sore hari ini saya sempat membuat video. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk video hari ini cukup di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.